Haleluya, praise the Lord. So kami mau memuji dan menyembah Tuhan, memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus hari ini. Karena mulialah nama-Mu Tuhan. Ajaiblah kasih-Mu, ajaiblah perbuatan-Mu bagi kami Tuhan. Besarlah kasih setia-Mu dalam hidup kami Yesus. Haleluya, haleluya. Yesua, Yesua. Kami mau memanggil nama-Mu Yesua Hamasia. Yesua Hamasia memberkati kami, melayakan kami. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Sekali lagi bersama kita mau nyatakan, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami ya Tuhan Yesus, ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Dengan hati mengucap syukur mau nyatakan, mulialah nama-Mu Tuhan, yes, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Sungguh besar setia-Mu ya Yesus, setia-Mu Tuhan, agunglah karya-Mu, amin. Yesus kami bersyukur padamu. Mari sama-sama kita menyatakan pujian ini sebagai doa. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Oh, ajar
Bapak Ibu, kita masih mau nyatakan, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, oh, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Tuhan, ajar kami Bapa, oh, Yesusku, agar semua rencanamu digenapi, sebab mulialah namamu, mulialah namamu Tuhan. Oh, anak jalan, sebab kami mau nyatakan Tuhan, pimpin kami di setiap waktu, sebab besar setiamu, haleluya. Kami mau nyatakan, nyatakan karyamu, sebab kami mau bersyukur, bersyukur padamu. Mulialah namamu Tuhan, yes, dan raja jalanmu, oh, pimpin kami di setiap. Sekali lagi, dengan penuh ucapan syukur kita mau nyatakan, besar setiamu. Hiaralah basyik, hiaralah batakkan nama hiaralah. Agunglah karyamu, Yesus, kami bersyukur padamu. Bapak Ibu jemaat Tuhan saja nyatakan, mulialah namamu Tuhan, mulialah namamu, sebab kami mau nyatakan Yesus, yes, Kau yang pimpin kami, oh, haleluya. Sungguh besar setiamu Yesus, agunglah karyamu, dengan perenungan akan kasih Tuhan, kita masih mau nyatakan mulia, mulialah namamu Tuhan, dan ajar jalanmu, yes Lord, pimpin kami di setiap waktu.
Jesus, we give you all the glory. We give you all our praise. We give you all our lives. Because in you we're alive. Bapak Ibu jemaat, Tuhan masih menyembah Yesus. Haleluya, haleluya. Syukur bagimu Tuhan. We lift you high. We lift you high. God is good. God is mercy. God is faithful. Oh, we give you all the glory. We give you all the praise. Holy, holy Lord. Holy, 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 you are holy. Yesusku. Ya Ralaba Shik, ya Ralaba Takana Mero. Ridi biara Ralaba Shik. Ridi biara Maya Ralaba Mero. Ya Ralaba Shani, ya Ralaba Shik. Ridi biara Lam. Kami mau menyembahmu di dalam roh dan kebenaran Tuhan. Ya Ralaba Shik. Sebab menyembahmu kami hidup. We worship you, I live, Jesus. To worship you, I live, oh Lord. Hallelujah, Yeshua, 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 Ya Ralabashi. Oh, Ya Ralabashi. Uri biar Ralabashi. Sebab kami mau nyatakan betapa baiknya Tuhan Engkau bagi setiap kami. For your goodness of God. Thank you Lord. For your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God.
will sing of the goodness of God. Sekali lagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan, kita mau nyatakan pujian ini. I love you voice, you have led me through the fire, yes, in the darkest night. You are close like no other. I know you as a father, I know you as a friend. Oh, I have lived of the goodness. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau nyatakan, and all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. In every breath, yeah, I'm gonna sing. With the one voice, with the one heart, all my life, all my life you have been faithful. Sekali lagi, dengan hati yang penuh pujian mau nyatakan, and all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. Sebab kami tahu Tuhan Yesus, dalam setiap napas yang kami hirup, kami mau nyatakan, your goodness is running out, it's running out of me. See, your goodness is running out, it's running out of me. Lord, and my life laid down, I surrender now, I give you everything. Your goodness is running out, masih nyatakan, oh your goodness is running out, it's running out of me. Your goodness is running out, it's running out of me. Oh, when my life laid down, I surrender now, I give you everything. Your goodness is running out, it's running out of me. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. In every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. In every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Bapak Ibu Jemaat Tuhan saja nyatakan, all my life. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. Percaya, amin. Of the goodness of God.
Tuhan lebih dahsyat lagi? Yes. Siapa yang percaya Yesus jalan kebenaran kita? Haleluya. Boleh berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan. Haleluya. Woo. Hey. Sama-sama nyatakan. Jalan kehidupan dia Yesus katakan, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sama-sama katakan Yesus jalan kebenaran. Yesus jalan kebenaran Dan jalan kehidupan. itulah Yesus katakan, hey, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Boleh lambaikan tangan kita sama-sama, say glory, haleluya, haleluya. Glory, haleluya, glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itulah Yesus katakan, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Satu kali lagi kita nyatakan, Yesus jalan kebenaran. Itulah Yesus katakan, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Say glory, haleluya, glory, haleluya, haleluya, Glory, haleluya. haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. One more time, glory, haleluya, glory, haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Say haleluya, Glory, haleluya. glory, haleluya. Di dalam namanya ada. Come on, semangat yang dahsyat kata. Glory, haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Lebih dahsyat. Glory, Glory, haleluya. Glory, haleluya. di dalam namanya ada keselamatan kekal. Come on, dahsyat, say glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Say di dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Say hey, hey. Di dalam namanya ada keselamatan. Dan dahsyat sama-sama katakan kekal. Hey, hey. Woo! Lebih dahsyat puji Tuhan lagi. Masih semangat puji Tuhan, amin. Yesus kita, Yesus yang tak tertanding, amin. Haleluya. Woo! Hey. Yang percaya sama-sama kata. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Katakan Tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. semua musuh bergemetar dengan nama-Mu Tuhan. Seorang kemenangan. Katakan tak tertandingi. Sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhan yang
kerajaanmu kekal. Hey. Sama-sama katakan, pada siapa? Pada siapa kau nantikan kekuatannya yang hebat. Nyatakan, oh tak ada kerajaannya yang terbentuk akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar. Katakan tak tertandingi, hey, tak tertandingi, hey, hey, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Bersama-sama kita bertepuk tangan kita sebaliknya seperti ini. Hey. Sungguh Kau yang tak tertandingi Tuhan. Semua yang percaya sama-sama kita katakan sungguh, sungguh tak tertandingi. Amin. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu katakan sungguh, hey. Amin. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Engkau sungguh dahsyat Tuhan. Berikan suara-suara yang dahsyat bagi Tuhan. Haleluya. Jemaat boleh dipersilakan duduk kembali. Puji Tuhan, kita diberkati dengan pujian dan penyembahan hari ini, amin. Baik Bapak Ibu, mohon mempersiapkan persembahannya. Kita akan memberikan persembahan yang pertama. Mari kita berdoa. Yesua, terima kasih buat kebaikan-Mu bagi kami. Hari ini kami mau memberi Tuhan bukan karena kami ingin diberkati, tapi karena kami sudah diberkati oleh-Mu. Untuk itu saat ini kami mau memberi Tuhan. Kami sudah kaya di dalam-Mu, kami sudah kudus dan suci di dalam-Mu, dan sudah layak untuk memberi persembahan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau memberi dengan penuh sukacita. Yang percaya Tuhan Yesus mengasihi engkau, sama-sama katakan amin. Tuhan engkau mendengar seruan hatiku dan keluhku tak tersembunyi bagimu. Dalam kesesakanku, ku mau berdiam dan berharap padamu. Yesus, kau sumber kekuatanku. Sebab aku
kerjakanlah dalamku. Sama-sama kita mau nyatakan, Tuhan Engkau mendengar seruan hatiku dan keluhku tak tersembunyi bagimu. Dalam kesesakanku ku mau berdiam dan berharap padamu, Yesus. Kau sumber kekuatanku. Sebab aku ini milikmu, aku di dalam hatimu, kasih setiamu. Kau yang menghidupkanku. Sebab aku ini milikmu, aku menyerahkan hidupku, biar kehendakmu kerjakanlah dalamku. Ku ini milikmu, sungguh kami ada di dalam hati-Mu Tuhan, kasih setiamu yang menghidupkanku. Sebab aku pertahankan hidupku, biar kehendakmu kerjakanlah dalamku. Dengan lembut kita mau nyatakan, sebab aku ini milikmu, aku di dalam hatimu, kasih setiamu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milikmu, aku pertahankan hidupku. Kepada hamba-Nya yang akan bawa kita dalam firman Tuhan, saya persilakan. Kerjakanlah dalamku. Sungguh biar kehendak-Mu Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri. Biarlah Kerjakanlah dalamku. datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga, juga di dalam kehidupan setiap kita ya Tuhan. Sebentar lagi hamba-Mu akan menyampaikan firman-Mu
Buka mata hati setiap kami, siapkan telinga kami Tuhan. Biarlah kami mau berserah di dalam kehendak-Mu yang jadi ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Bersyukur dan terus berkenan kepada Engkau ya Bapa. Roh Kudus-Mu yang ada di dalam setiap kami Tuhan, menuntun kami agar kami bisa melakukan firman-Mu dan amanat Engkau ya Bapa. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih, luar biasa. Oke, shalom ya Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini temanya adalah bertumbuh dan berbuah di 2023 ya. Baru Februari dan kita belum terlambat. Banyak yang mengatakan bahwa stormy ya. Saya mendapatkan kata-kata ini, stormy itu recession dan sebagainya itu di Oktober mulai ya, Oktober tahun lalu. Dan di dalam Alkitab pun banyak ya masa-masa yang sulit yang dilalui oleh para nabi kita ya, cerita-cerita di dalam Alkitab. Tapi ada satu cerita yang sangat luar biasa ya, bahwa dia terus bertumbuh, growing in the stormy. Jadi bertumbuh dan berbuah. Kami juga hari ini ya, pastikan bahwa kita orang beriman pasti bertumbuh dan berbuah. Amin ya. Oke, next slide. Kita lihat di sini di Mazmur 1:3, Mazmur ayat 1 sampai 3. Jalan yang orang yang benar ya, di bawah kiri itu saya tulis the foundation. Jadi dasarnya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan, dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin ya. Fondasinya ini, orang yang benar, jalan orang benar. Oke, kita akan melihat data ya. Jangan terlalu khawatir ya, kita pernah bahas mengenai data-data ya. Di sini ada data, terus kemudian ada apa? Ada asumsi, ada data ya. Jadi kalau asumsi ya tidak ada data itu kan berbahaya ya. Jadi bisa ngawur, bisa liar gitu, bisa hoax. Nah kita lihat di Indonesia ini economic growth di 2022 ya. Di kuartal pertama, kuartal kedua, kuartal ketiga, kuartal keempat. Ini masih COVID ya, masih terakhir COVID. Pada kuartal kedua, festif ya, itu di puasa ya, pada waktu itu economic growth luar biasa. Kita lihat Q3 yang memang turun sedikit, ya, Q2 itu juga masuk ke Q3 kuartal ya, kuartal 1 stable, kuartal 2 dia growth, kuartal ketiga turun ya. Itu anak sekolah dan sebagainya udah mulai aktif. Kuartal keempat pemerintah melakukan satu action, suatu effort G20. Wah, dunia heboh, luar biasa. Ternyata Indonesia itu sangat dahsyat. Orang-orangnya ramah. Mereka adakan di Bali, dan pengeluaran yang dilakukan oleh seluruh negara di dunia ada di Bali, itu fantastic ya. Dan kita juga lihat ya, ada di sini FMCG itu fast moving consumer good. Jadi ada minuman, makanan ya, minyak dan sebagainya. Itu di modern trade growth 8-12%. Padahal economic growth itu cuma 5%.
Oke, next slide, kita lihat GDP. GDP di Indonesia ya di tahun 2020 emang turun. Dahsyatnya COVID turun. Artinya apa? Banyak pengusaha-pengusaha yang melakukan konsolidasi usahanya. Jadi dirumahkan dan sebagainya. Orang-orang pun di rumah itu pengeluarannya nggak terlalu banyak spending ya, kecuali sakit gitu. Justru itu kita semuanya di dalam perlindungan Tuhan ya, apalagi semuanya yang hadir di sini sehat semua ya, amin ya. Nah di 2022 itu ekonomi growth-nya sampai 5,72. Oke. Next slide. Jadi kita lihat data-data dulu. Sebenarnya sih datanya banyak banget. Nah kalau slide ini itu penerbangan ya, penerbangan. Lihat di Maret 2022 Soekarno-Hatta 173.977 penerbangan. September 444.862. Artinya apa? Growth. Bapak tahu di Desember, Januari tembus 1 juta. Justru itu harga tiket turun kan? Karena rata-rata biaya dikurangin jumlah penumpang ya, otomatis turun. Cost per unit istilah di ekonomik ya. Nah, sampai pemerintah memutuskan untuk expand memperluas terminal 3 menjadi terminal 4. Oke. Ini luar biasa banget ya. Ini semuanya growth di seluruh Indonesia. Dunia pun sama. Ya, udah antri-antri. Oke, next slide. Kita lihat juga Indonesia di 2023 proyeksi akan naik berapa persen sih ekonomi kita. Ya kita lihat tadi beberapa produk-produk konsumsi ya, fast moving consumer goods, mau rinso, mau apa dan sebagainya, pencuci baju, itu growth, semua growth. Ya saya tanya juga di beberapa minimarket ya, termasuk yang dibawa, ya ada yang turun. Produk apa yang turun? Masker turun, produk-produk pandemik, sanitizer turun semua. Tapi yang lain tuh growth-nya luar biasa. Ya. Nah, kita lihat di sini IMF mengatakan bahwa growth Indonesia masih 5%. Oke. Global 3,2, kitanya 5%. World Bank dia bilang 5%. Ya. ADB 5%. Bloomberg 5%. OECD 4,8, lebih konservatif. Oke. Tapi di negara-negara lain problem, karena kita punya sumber daya. Tuhan memberikan sumber daya di Indonesia yang sangat luar biasa. Amin ya. Jadi kita lihat data, jadi kita enggak wah hoax begini dan sebagainya, enggak. Oke, terus next. Nah, ini yang fantastic ya. Investasi asing di Indonesia 2017 itu 692, dulu lebih rendah lagi. 2017 692 triliun, 8 triliun. Di 2022 ini ya, masuk ke 2023. Jadi data-data ini ya, itu pas temen punya dan saya googling sama kurang lebih. Itu 1.200 triliun. Pengaruhnya karena pemerintah kita mengarahkan roadshow. Ya, kita nikel yang terbesar ya, pemerintah udah ngambil alih emas, Freeport ya, mereka adakan juga konferensi G20 ya, menerangkan bahwa ekonomi Indonesia cukup kuat karena kita punya hidden ekonomi di Indonesia luar biasa ya. Oke, terus nextnya. Nah, ada nggak prospek di 2023-2024? Di sini saya tulis the New Deal ya. The New Deal ya, di bawahnya ya, kiri bawah the New Deal. Itu dulu di Amerika tahun 1933 tepatnya terjadi resesi ekonomi yang sangat luar biasa. Nah, resesi itu kalau satu orang ngomong dengan yang lain resesi itu jadi resesi, imannya lemah ya.
kita harus berserah. Tadi lagu terakhir luar biasa kepada Tuhan. Kita lihat anggaran yang akan dikucurkan di Indonesia sama. Nah, ketika Roosevelt tahun 1933 dia lihat begitu banyak pengangguran, dia bikin ekonomi itu mengalir. Dia bikin proyek jalan, pertambangan, toko, mall dan sebagainya. Ternyata mereka itu punya cadangan devisa yang bisa dipakai. Oke. Di Indonesia kalau kita Google ya, cadangan devisa ya, coba aja Pak Erwin Google, cadangan devisa tahun Indonesia tahun 1998, coba berapa? Coba aja. Cadangan devisa Indonesia tahun 1998. Itu akan keluar 23 miliar dolar. 23 miliar dolar. Jadi kantong pemerintah ini punya cuma 23 miliar dolar. Oke. Terus di Google lagi, cadangan devisa Indonesia tahun 2022 atau tahun 2023 ya, Februari. Keluar juga tuh. Keluarnya 139 miliar dolar. Benar ya? Growth atau turun, Pak? Naik luar biasa. Oke, kita bahas di New Deal ini. Pemerintah waktu itu Amerika melakukan investasi, New Deal istilahnya ya. Akhirnya ekonominya luar biasa. Dia invest kiri kanan. Indonesia pun ya, di Google lagi misalnya APBN 2023 2.700 triliun. Dahsyat ya. Proyek IKN itu apa? Ibu Kota Nusantara 466 triliun. Hanya 20% diambil dari APBN. Sisanya investasi dari berbagai pihak. Ya, kalau tidak salah juga kemarin lihat ada yang kirim video itu FIFA ya, persepabolaan, dia kucurin duit spesial juga untuk satu area persepabolaan. Di situ pokoknya luar biasa katanya. IKN itu adalah satu ikon di dunia, satu ibu kota yang benar-benar hijau. Jadi kendaraan di situ tidak ada yang berkonsumsi energi minyak, kagak ada. Semua elektrik. Dan hanya 20% ya, itu mobil-mobil yang berkeliaran di ibu kota tersebut. 80% adalah public transportation. Ya, public, dan semuanya listrik. Satu tempat ke tempat lain kurang lebih 10-15 menit ya, dan hijau banget. Dan itu menjadi ikon dunia juga. Justru itu banyak banget negara asing yang datang untuk investasi juga. Justru itu 466 triliun. Nah, kabarnya udah mencapai di atas 500 miliar. Triliun, sorry. Nah, 2023-2024 ya, kita memasuki yang namanya tahun politik. Itu anggaran dari APBN untuk dana pemilu 76,6 triliun. Belum dari partai masing-masing. Ya, kocek sendiri dan gede banget. Investasi asing tadi ya, di 2022 1.200 triliun. Kalau kita tahu Indonesia ya ketolong batu baranya luar biasa. Oke. Kita surplus ya, selama ini nggak pernah surplus, minus melulu ekspor importnya. Ternyata pemerintah kita ya, itu kehendak Tuhan datang kepada kita. Ya. New Deal terjadi di Indonesia. Sangat luar biasa. Oke. Next. Ada yang tahu life cycle nggak? Life cycle itu lahir, gede, terus dewasa, muda, dewasa, pelan-pelan menua, dan usur gitu ya. Ya pasti gitu ya, life cycle. Semua apapun, produk juga sama. Anak muda, saya tanya anak saya merek-merek yang dulu-dulu gitu ya, nggak kenal. Merek-merek yang zaman-zaman dulu ya, mau merek rokok juga nggak kenal gitu loh. Life cycle. Jadi untuk segala sesuatu ada waktunya.
di Alkitab mengatakan bahwa life cycle itu ada. Ya, Pengkhotbah 3, 1 dan 11. Saya nggak bahas semua ya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya, ada life cycle-nya. Jadi nggak mungkin nggak ada. Tetapi janji Tuhan itu di ayat 11, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan di dalam hati mereka, hati setiap kita. Tetapi manusia tidak dapat menyalami pekerjaan yang dilakukan Tuhan dari awal sampai akhir. Kita nggak tahu. Ya, kita datang kepada Tuhan, kita berserah, kita tundukkan kepala kita, kita lakukan apa yang menjadi kehendaknya, apa yang menjadi amanatnya. Oke, next. Nah, nextnya, ini cerita di dalam Alkitab yang dimana Nabi Yusuf mengalami kesusahan yang sangat luar biasa. Dia kalau dilihat gak mungkin susah sebenarnya, karena dia anaknya Nabi Ishak. Dia luar biasa, dia dikasih baju yang betul-betul yang the best dibandingkan dengan saudara-saudaranya. Tapi kejadiannya apa yang terjadi? Dia dijual kan, mau dibunuh terus dijual. Oke? Jadi dia problem. Tapi sebenarnya apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, saya yakin kita orang percaya, maksud dan tujuan Tuhan itu selalu indah pada akhirnya. Nah, ini memang sequence-nya panjang banget cerita Yusuf ya, dari Kejadian 33 sampai 40 sekian. Saya ambil dari 41 langsung ya, ketika dia ketemu Firaun. Apa yang terjadi? Di ayat 29 ya, dikatakan, ketahuilah Tuanku, aku akan datang 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir. Jadi season, ya saya tulis di sini the season. Seasonnya itu ada yang naik, ada yang turun. Kemudian dikatakan apa? Kemudian akan timbul 7 tahun kelaparan, maka akan dilupakan segala kelimpahan itu di tanah Mesir. Karena kelaparan itu mengurus keringkan negeri ini. Ya, jadi mimpinya itu ada 7 lembu yang gemuk dan 7 lembu yang kurus kering. Yang kurus kering ini akan memakan yang gemuk. Seasonnya akan datang yang namanya masa sulit, masa resesi. Ya, bagaimana menyiasati masa-masa itu? Ternyata firman Tuhan luar biasa. Ya, kita bisa melewati segala sesuatunya ketika kita ada di dalam kerajaannya Tuhan. Oke, season. Next. Nah, solusi untuk Raja Firaun, solusi untuk kita semua ya. Di Kejadian 41, 33 sampai 35. Di kiri bawah saya tulis karakter. Jadi dibutuhkan karakter yang benar, karakter yang Matius 5:48 ya, sempurna seperti Kristus. Oke. Ayat 33. Oleh sebab itu, baiklah tuanku Firaun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana. Orang yang apa? Berakal budi dan bijaksana, dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Baiklah juga tuanku Firaun berbuat begini. Ini strategiknya katanya. Yakni menempatkan penilik-penilik di atas negeri ini, dan dalam ke-7 tahun kelimpahan itu ia memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir. Jadi apa yang ada menjadi income kita itu seterusnya kita harus simpan 1/5 setelah kita memberikan persepuluhan kepada Tuhan. Ada 10, 20, 30 ya, 40. Itu strategik dari keuangan yang pernah kita bahas juga. Ayat 35, mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun-tahun yang baik yang akan datang ini, dan di bawah kuasa tuanku Firaun menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan serta menyimpannya. Jadi dia udah taruh nih di titik-titik di kota-kota yang dia tahu ya bakal problem, bakal bagaimana itu ada. Oke. Jadi karakter. Jadi yang di
cari adalah karakter yang berakal budi dan bijaksana. Oke, next. Nah, di sini Yusuf mendapatkan otoritas. Otoritas di kiri bawah kompetensi ya, authority. Seseorang yang punya kompetensi pasti diberikan otoritas. Seseorang yang tidak punya kompetensi pasti tidak dikasih tugas. Jadi kalau tugas di gereja gitu ya, berarti dia punya kompetensi ya Bu ya. Kalau enggak dikasih pasti. Ya. Kita lihat Kejadian 41, 39, 40. Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Tuhan telah memberitahukan semua itu kepadamu. Kepada siapa? Yusuf ya. Tidaklah ada orang yang demikian apa? Berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Berakal budi, jadi punya kompetensi dan dia bijak. Banyak orang yang punya kompetensi belum tentu bijak loh. Ya kan? 40, engkaulah menjadi kuasa atas istanaku dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Luar biasa ya. Firaun ngakuin. Dan Firaun ini mendapatkan hikmat Tuhan ketika dia berbicara dengan Yusuf. Dan kita yakin pasti ya Tuhan ada di tengah-tengah pembicaraan itu. Tuhan juga ada di tengah-tengah setiap kita. Ya. Jadi harus punya kompetensi. Kompetensi itu adalah kehendak bebas kita loh, kita belajar. Kalau kita tidur-tidur, kita nggak pernah belajar, kita nggak pernah menaikkan skill kita, nggak mungkin. Ya, oke, next. Yusuf menang melalui proses rebound. Dia winner, dia bijak, dia menang. Oke, kenapa saya memberikan statement Yusuf menang melalui proses yang diberikan ini pada akhirnya. Saudara-saudaranya ini mengkhianati dia, mau bunuh dia, mau jual dia, ya kan? Dia masuk ke penjara, ya, atas fitnah juga. Semua problem. Nah ternyata proses. Nah dia kasih tahu saudaranya apa di Kejadian 45 ayat 8. Dia bilang apa? Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, ke Mesir. Tetapi Tuhan, dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapak bagi Firaun. Bayangin loh. Dialah Tuhan nih, yang menempatkan aku sebagai bapak bagi Firaun. Dan tuan atas seluruh istananya. Dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Dia menang. Ya kan? Waktu dia jalan, dia mau ketemu saudaranya. Dia lihat gini, dia berdoa sebentar, dia balik. Dia takut tuh, emosi dia terintimidasi, terus dia mengeluarkan hal-hal yang negatif. Ketika dia balik lagi, waduh, dia bilang, benar, bukan kamu, ini proses. Yusuf udah orang kedua loh di tanah Mesir pada waktu itu. Jadi dia menang melalui ini. Oke, next. Jadi kita juga harus apa? Kitanya mesti bagaimana? Kita lihat cerita Yusuf. Ya, the battlefield yang sesungguhnya ada di dalam pikiran, perasaan, kehendak kita, di dalam jiwa kita. Kita dengarin hoax, kita dengarin resesi, kita dengarin ini itu. Ya pastilah. Misalnya ya, maaf nih. Oh kita lihat, oh ada PHK gede-gedean. Oh ternyata di perusahaan startup misalnya. Tapi startup yang mana? Startup yang ruginya nggak kira-kira gitu loh. Ya pastilah. Kalau di bisnis orang rugi masa diterusin? Kan nggak mungkin. Ya pasti dia istilahnya itu downsizing ya. Pasti dia mengurangi dong biaya-biayanya dan sebagainya. Nah itu yang terjadi, ya kan? Jadi kita jangan terlalu terpengaruh itu. Pokoknya kita harus membangun manusia rohnya kita. Peperangan di dalam pikiran kita itu kita harus menangkan, gitu loh. Jadi battlefield itu hanya ada di dalam pikiran kita yang membuat kita lemah. Ya, justru itu kita mesti beribadah, kita harus punya komsel, ya kan? Kuat. Hanya firman Tuhan yang dapat memenangkan jiwa kita, mindset kita. Changing mind, changing life. Nah, itu saya tulis di sini the spirit of God. Ya, the spirit of God. Kita harus mendapatkan spiritnya Tuhan. Roh Tuhan, kata Daud
di Mazmur 50-an gitu. Tuhan, janganlah ambil rohmu dariku gitu loh. Semuanya bisa tapi rohmu katanya jangan. Oke, karena kita hidup karena the Spirit of God. Oke, next. Jadi kita kembali kepada tugas utama kita, ya, amanat agung. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Mengasihi, melayani jiwa-jiwa yang dipengaruhi oleh info-info yang menjatuhkan. Oke, kita kasih tahu. Justru itu saya kasih datanya hari ini, faktanya. Ya, kayaknya loh, barangkali loh, ya kan? Matius 28 ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya, the Great Commission, amanat agung. Kita berjalan aja, ya, walking in the covenant of grace. Kita berjalan di dalam kasih karunia Tuhan. Itu sangat luar biasa. Oke, next. Nah, ini yang terintimidasi kita ini sebenarnya self-fulfilling prophecy. Self-fulfilling prophecy itu artinya ramalan swawujud. Kitanya itu berasumsi dulu tanpa melihat data, ya, di bawah ya, asumsi dulu tanpa melihat data, tanpa kita tahu, ya, knowledge, ya, saya pernah terangkan, experience, ya, asumsi itu tanpa data sama aja bohong. Data yang ada, kita tidak punya knowledge, pengetahuan untuk menganalisa data juga problem. Nah, pengetahuan itu kalau kita tidak lakoni, kita nggak kerjain, kita nggak punya experience, kita nggak punya pengalaman. Pengalaman yang berulang-ulang menjadikan kita skillful. Kita punya satu yang skill, keahlian. Oke? Baru di sini righteousness. Kemudian bijaksana yang terakhir, ya. Jadi 6 ini yang namanya berakal budi. Yang terakhir dan bijaksana, seperti yang dikatakan Raja Firaun kepada Yusuf, gitu loh. Self-fulfilling prophecy adalah istilah sosiologis yang digunakan untuk menggambarkan prediksi yang menyebabkan dirinya menjadi kenyataan. Dirinya menjadi kenyataan, kesian banget. Oleh karena itu, proses di mana harapan seseorang tentang seseorang dapat menyebabkan seseorang berperilaku dengan cara yang mengkonfirmasi harapan dia. Jadi kalau negatif jadi negatif, kalau dia positif jadi positif. Oke? Ini saya ambil dari kamusnya. Oke, next slide. Jadi kita harus punya apa? Iman dan perbuatan kita. Bukan cuma iman dan perbuatan. Artinya iman itu kita praktekkan, ya. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Yakobus 2:17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya mati. Kita imanin tapi tidak punya kompetensi. Kalau misalnya nih, Yusuf tahu dia bakal jadi, misalnya dia udah tahu nih, dia asumsi, wah, gua bakal jadi orang nomor 2 di Mesir. Ya dia diam-diam aja. Gue udah nasibnya kok jadi orang nomor 2 di Mesir. Kira-kira jadi nggak? Ya nggak mungkin. Dia imanin tapi dia nggak kerjain. Dia tidak punya kompetensi. Itu yang saya kasih kiri bawah itu faith, ya, iman. Oke, next. Jadi kita go back to normal. Jadi jangan terlalu pikir yang istilahnya dipengaruhi oleh hoax lah dan sebagainya. Ya kita lihat pre-COVID. Kita bikin apa sih? Ibadah offline. Ya, marketing udah berkembang. Ya, kita ada experiential shopping. Kita ada punya kehidupan sosial. Kita offline waktu itu. Kita travel, indulge, active sport, eating out, kita ke restoran dan sebagainya. Ya kan? Waktu Covid, ya kita mesbah. Koram Deo itu akrab dengan Tuhan, ya. Kita online. Kita beli online. Kita punya virtual sosial. Kita online, stay at home, fokus, ya, on basic. Wah, kita ini buru-buru. Work from home, eat from home juga gitu loh. Pokoknya from home semua. Oke. Post Covid, mesbah tetap jalan, online onsite tetap jalan, experiential shopping, ya.
kita punya sosial lebih dahsyat lagi, jalan tambah macet, ya gitu kan. Offline travel, indulge, active sport, eating out, wah semua rame. Apalagi kita ke daerah-daerah Pantai Baru, ya, peak, katanya peak. Wah, tol macet, ini macet, semua macet. Saya iseng nih, di sini kan ada BCA di situ, ruko ya. Saya tanya tukang ketopraknya, gimana setelah COVID? Omset tambah gede. Ya, biasa jam 5 dia masih ada, sekarang jam 3 udah tutup, Pak. Lihat nasi kuning di Suterijo, tanya, gila, ibunya naik haji malah loh. Terus saya bilang, yang recession itu benar ada di mindsetnya orang. Tapi ketika kita ada di dalam rumah Tuhan, kerajaan Tuhan, itu pasti kita dijaga, ya. Kita udah dengerin firman-Nya. Next, kita tutup. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Silakan. Berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu kita bisa bangkit berdiri. Kita tutup ibadah kita dengan penuh sukacita. Haleluya. Yesus kita, Yesus jalan yang kebenaran. Amin. Hey. Hey. Jemaat yang percaya sama-sama katakan, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan Yesus, Yesus jalan dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Say glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan Yesus, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan Yesus, hey, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan glory lebih dahsyat jemaat Yesus. Glory, hallelujah. Hey. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan. Lebih dahsyat, hey. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Say, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan. Sama-sama teriakan kekal. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita, menghadapkan wajah kita. Kita akan terima berkat dari Tuhan.
Bapa Yahweh memberkati engkau dan melindungi engkau. Bapa Yahweh membuat wajahnya bersinar atasmu dan memberi engkau kasih karunia. Bapa Yahweh memancarkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah keluargamu, diberkati pernikahanmu, anak-anakmu, pekerjaanmu, studimu, pelayananmu. Diberkati dengan berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan yang sudah menerima berkat dari Bapa Yahweh, sama-sama kita katakan, Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus